Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Saya Nilo Gede Suharyani, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Mendoyo. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah saya mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa seorang guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Dengan memiliki kelima nilai tersebut, maka seorang guru penggerak akan dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi teman guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sekarang saya ingin memberi gambaran guru penggerak seperti apa saya di masa depan dengan kelima nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Yang pertama, berpihak pada murid. Nilai ini mensyaratkan saya sebagai pendidik untuk selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid memiliki hak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya dan guru sebagai penuntunnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan lebih banyak melibatkan murid atau student center, yaitu dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya sendiri. Yang kedua, yaitu mandiri. Nilai mandiri ini menggambarkan semangat saya sebagai pendidik untuk terus belajar sepanjang hayat, senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah aktif mengikuti berbagai pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai sumber belajar, baik dari buku-buku referensi ataupun media internet. Merancang dan mendesain sendiri media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu reflektif. Sebagai pendidik, saya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling, baik yang terjadi pada diri saya maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Sebagai seorang pendidik, saya memanfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun diri, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah melakukan evaluasi dan refleksi setiap akhir pembelajaran bersama murid. Saya akan mencatat hal-hal yang sudah baik dan masih perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan tindak lanjut. Memberikan tes formatif kepada murid untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Meminta saran kepada kepala sekolah dan teman sejawat untuk perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang keempat, yaitu kolaborasi. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari pentingnya kesaling tergantungan yang positif dengan semua pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah saling berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai perkembangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan kepala sekolah,
teman sejawat, komite, dan wali murid tentang program-program sekolah. Berkolaborasi dengan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang kelima yaitu inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif akan terus saya kembangkan pada diri saya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva, menyusun game education dengan aplikasi Quizizz, merancang media pembelajaran dan alat peraga sederhana dengan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah, serta menerapkan diferensiasi produk sebagai hasil dari pembelajaran. Dalam menyusun sebuah refleksi pembelajaran, saya mengarahkan murid untuk membuatnya dalam bentuk media presentasi, video, infografis, peta konsep, atau dengan memanfaatkan media TikTok untuk pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat murid. Demikianlah gambaran tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak.